Pemirsa, sidang lanjutan peninjauan kembali terpidana kasus Vina Cirebon berlangsung di Pengadilan Negeri Cirebon dengan suasana yang cukup meriah. Salah satu momen menarik dalam persidangan tersebut datang dari kehadiran Reza Indragiri, seorang ahli psikologis forensik diundang untuk memberikan kesaksian. Apakah saya boleh berlanjut tentang proses berpikir hakim majelis? Baik. Kalau dipandang tidak layak, saya berhenti sampai di sini. Baik, berarti majelis mengizinkan saya untuk lanjut. Baik. Saya diam sebentar untuk memastikan saya memilih kosakata yang tepat majelis. Saya karena ya serius majelis. Saya tidak mau memunculkan kesan bahwa saya sedang menghina lembaga peradilan, sama sekali tidak. Saya tidak mau memunculkan kesan bahwa saya melakukan ya katakanlah contempt of court atau tidak. Saya menjunjung penuh rasa hormat saya terhadap institusi peradilan, terhadap majelis. Saya lanjut majelis? Silakan, Pak. Baik. Tadi saya sudah sampai pada sebuah simpulan. Jaksa tidak mungkin bergeser mencari faktor situasi. Sebagaimana advokat atau pengacara tidak mungkin bergeser mencari faktor disposisi. Nah, sekarang bagaimana posisi majelis, posisi hakim? Begini. Sudah barang tentu dengan duduk di tengah, kenapa saya harus melihat saudara terus ya? Jadi kesannya saya jadi malah berpihak nih. Saya lihat majelis saja. Sungguh majelis saya merasa merasa rendah lah duduk di kursi ini. Jadi berat juga menatap ke arah majelis. Apalagi karena posisinya kan berbeda. Mendongak bukanlah sebuah posisi yang menyenangkan untuk dilakukan. Tapi ya sudah, tidak apa. Dengan duduk di tengah, maka kita terus-menerus yakinkan diri kita bahwa hakim berada pada posisi yang netral. Ibarat sebuah garis, di sini kutub sebelah sini ada penasihat hukum, di kutub sini ada jaksa, di tengah adalah hakim. Normatif seperti itu, tetapi dengan segala hormat majelis, saya tidak teryakinkan. Saya tidak teryakinkan. Kenapa? Karena saya bisa dikoreksi sekiranya saya salah, mohon dimaafkan. Berkas yang diterima pertama kali otoritas pengadilan bukanlah berkas dari kedua belah pihak. Tidak. Berkas yang diterima sejak 0 km, bahkan sebelum persidangan pertama berlangsung, adalah berkas yang diperoleh dari jaksa. Itu mengakibatkan betapapun secara teoritis hakim berada di tengah, tapi dari sudut pandang psikologi forensik, saya punya alasan paling tidak untuk khawatir atau menduga-duga bahwa karena berkas yang diperoleh sejak awal hanya dari satu pihak, maka sadar tidak sadar, sengaja tidak sengaja, framing terhadap proses persidangan yang mulia ini adalah framing sesuai potret situasi yang dibangun oleh jaksa. Dengan demikian, secara aktual, menurut saya majelis dengan segala hormat, hakim tidak berada di tengah. Tapi bandul itu berada di salah satu sisi. Karena hakim sudah terframing oleh berkas yang sejak awal, bahkan sejak sebelum dimulainya persidangan, hanya diberikan oleh salah satu pihak. Framing sudah berlangsung. Dari situ ingin saya katakan, pertama, betapa beratnya tugas penasihat hukum. Karena penasihat hukum, maaf kalau kosakata saya tidak baik majelis, penasihat hukum harus bekerja keras untuk membetot kaki hakim, untuk berpindah dari satu kutub ke kutub netral kembali, bahkan syukur-syukur pindah ke kutub mereka. Dengan kata lain, ketika persidangan ini dimulai, pihak jaksa sudah mendapatkan bonus 1 poin. Sementara penasihat hukum 0. Tugas mereka adalah mengembalikan kedudukan ke 0-0, draw, imbang. Bahkan syukur-syukur mereka berusaha mengembalikan posisi ke 0-1. 1 untuk mereka. Dengan kata lain, dalam bahasa psikologi begini majelis, hakim sejak awal sudah mengalami framing. Yang harus dilakukan adalah deframing, menetralisasi efek framing, kemudian reframing, membangun framing ulang sebagaimana yang diinginkan oleh pihak seberang. Dari situ majelis,
Saya terus terang jadi lupa pertanyaan saudara pemohon apa. Tetapi yang, iya, terus terang. Tapi mudah-mudahan ini relevan. Mudah-mudahan saudara yang ahli terangkan ya, itu sama tentang praduga tak bersalah tadi ya. Nah, kalau saudara pemohon mengatakan bagaimana pandangan saya tentang praduga tak bersalah, izin majelis, saya dari sudut pandang keilmuan saya yang jelas punya keterbatasan ini, saya tidak teryakinkan. Saya tidak yakin siapapun di ruangan sidang yang mulia ini, baik itu dengan segala hormat otoritas kejaksaan, otoritas advokat, dan dengan segala hormat otoritas hakim, sungguh-sungguh berada pada titik praduga tak bersalah, berada pada titik netral. Saya tidak yakin. Dengan segala hormat, demikian. Jadi saya tambahkan sedikit majelis supaya tuntas. Memang menjadi kerja yang luar biasa berat bagi terutama otoritas hakim untuk tidak terframing baik secara sengaja maupun tidak sengaja, sadar tidak sadar, tidak terframing sejak awal oleh berkas yang disodorkan oleh jaksa. Itu kerja yang luar biasa berat. Kalau kita bersepakat bahwa setiap manusia punya kecenderungan untuk menjaga konsistensi perilaku, maka resiko yang mungkin muncul adalah confirmation bias, bias konfirmasi. Apa itu bias konfirmasi? Proses persidangan ini dari kacamata jaksa, dari sesi ke sesi, dari saksi ke saksi adalah proses konfirmasi belaka. Terus menerus mereka berusaha menciptakan sebuah situasi agar keyakinan mereka semakin teguh, semakin teguh, dan seterusnya. Confirmation bias. Jadi mereka akan saring informasi. Mereka akan pilih mana informasi yang sekiranya akan memperteguh posisi mereka bahwa terdakwalah dalam kurung faktor disposisi lah yang bermain dalam peristiwa pidana ini. Sebaliknya demikian pula, penasihat hukum mereka juga akan terperangkap dalam confirmation bias. Bahwa mereka akan terus-menerus berusaha mempertahankan posisi mereka, meneguhkan keyakinan mereka bahwa faktor situasilah yang menyebabkan terjadinya peristiwa pidana ini. Bagaimana dengan hakim? Tadi saya katakan majelis, kalau kita bersepakat bahwa pada dasarnya fokus dulu. Maaf. Kalau kita bersepakat bahwa dengan segala hormat, seandainya toganya dilepas, seragamnya ditanggalkan, dengan segala hormat majelis juga mungkin melepas toganya, meletakkan palunya, saya yakin bahwa proses berpikir kita sama, yaitu manusia. Dan manusia punya kecenderungan untuk mempertahankan keyakinannya, perilakunya, sampai melakukan bias konfirmasi. Hakim yang sudah berada di satu kutub framing tertentu akan terdorong secara manusiawi untuk mempertahankan keyakinannya, keteguhannya. Sehingga sadar tidak sadar, sengaja tidak sengaja terperangkap dalam sebuah bias konfirmasi, confirmation bias. Jadi benarkah ada azas praduga tak bersalah? Di buku ada. Dalam prakteknya, izinkan saya untuk menjadikannya tanda tanya. Ikuti terus berita menarik dan terupdate lainnya dengan cara like dan share seluruh akun BITV. Saya Kiki Anggriani pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, sampai jumpa.